Selamat datang di channel Simar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan pahitnya kehidupan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Penembak jitu terbaik. Bab 497. Setelah menelepon 3 kali berturut-turut, Ross ragu-ragu dan memutar nomor lain. Jack tua sedang membersihkan pistolnya dengan kain minyak ketika mesin tua yang dibuang tiba-tiba berdering. Melirik ke nomor yang tertera di telepon, Jack tua menyekan noda minyak di tangannya dan menekan tombol panggil. Jack, aku butuh bantuanmu. Setelah Old Jack menutup telepon, ekspresinya sedikit berubah. KKK. Dalam hitungan detik, senapan sniper yang telah dibongkar dipasang kembali. Jack tua membidik dengan senjatanya, lalu mengeluarkan ransel hijau militer dari lemari, yang berisi serangkaian perlengkapan tempur seperti seragam kamuflase. Sesaat kemudian, Jack tua, yang tampak seperti monster hijau dan memegang senapan sniper, menghilang ke dalam hutan. Dadada. Suara tembakan senapan mesin memekakkan telinga, dan Slater memerintahkan orang-orang untuk memusatkan daya tembak pada posisi Lian, berharap dapat memblokir daya tembak Lian. Bang! Suara tajam senapan sniper menyela suara senapan mesin. Kepulan asap tipis muncul dari penembak mesin. Saudara laki-laki lainnya terbunuh. Selain itu, 4 orang telah dikorbankan sebelumnya. Bang! Kemudian terjadi tembakan lagi. Menurut rencana Slater, salah satu anggota tim yang sedang memindahkan posisinya berhenti, dan penembak mesin itu terbunuh dalam waktu sekitar 1 detik. Kecepatan reaksi yang luar biasa dan keterampilan menembak yang tepat. Slater terkejut. Jika posisinya dibalik, waktu reaksi Slater untuk membunuh 2 musuh berturut-turut adalah antara 2 hingga 3 detik. Lian 2 kali lebih cepat darinya. Jangan remehkan detik itu. Di medan perang, siapapun yang menembak lebih dulu, bahkan 1/10 detik, akan mengubah hidup dan mati. Ada 5 orang lagi. Slater sedang memikirkan bagaimana cara bertarung di pertempuran berikutnya. 10 orang, setengahnya dikorbankan dalam waktu kurang dari 10 menit. Kepercayaan diri Slater hancur. Perbedaan efektivitas tempur antara kedua belah pihak terlalu jauh. Bagaimanapun, Slater juga seorang prajurit pasukan khusus, dan dia juga menjabat sebagai petugas keamanan pertama, penembakan presisi, dan penembak jitu pertama, tetapi dia tiba-tiba menyadari bahwa kemampuan tempurnya jauh lebih rendah daripada Ang Lee. Siapa orang ini? Slater tiba-tiba teringat kekhawatirannya saat pertama kali menceritakan hal itu kepada Ross. Saat itu, baik dia maupun Ross khawatir Ang Lee adalah mata-mata yang dikirim oleh studio syuting lain. Sekarang tampaknya kemungkinan ini mungkin terjadi, dan itu sangat tinggi. Jika tidak, mengapa seseorang dengan kemampuan bertarung yang kuat muncul di precision shooting? Oke. Slater mengertakkan gigi, berpikir jika Lian bergabung dengan tim mereka, dia pasti akan segera mencapai hasil luar biasa dalam kompetisi target emas. Meskipun Ang Lee benar-benar mata-mata yang dikirim oleh tim lain, Slater telah memutuskan untuk membiarkan Ang Lee bergabung dan mencari cara untuk memicu pemberontakan. Lian sedang bersembunyi di dekat puncak gunung. Kecuali di sisi lain gunung, keadaan di sini bisa dikatakan panorama. Hah? Ang Lee menyergap Slater, namun bukan berarti dia tidak memperhatikan perubahan ke arah lain. Sebelum kompetisi dimulai, Lian mengetahui bahwa ada 10 orang di pihak Slater, dan mereka semua terjebak dalam posisi yang sama olehnya. Tapi hanya 100 meter di sebelah timur Slater, ada bayangan gelap yang bergerak cepat. Curang. Senyuman muncul di bibir Lian, mengira ini adalah kecurangan Slater, dan mengatur orang tambahan untuk menyerangnya secara diam-diam. Moncong pistolnya bergerak sedikit, dan Lian mengunci posisi di mana bayangan hitam itu bergerak. Salah. Ang Lee tiba-tiba menemukan bahwa bayangan hitam ini berbeda dengan Slater dan lainnya. Yang paling sederhana adalah, Slater dan yang lainnya semuanya mengenakan seragam kamuflase, tapi sosok hitam itu mengenakan setelan jili. Selain itu, bayangan hitam ini jauh lebih waspada dibandingkan Slater dan lainnya. Dilihat dari lintasan pergerakan dan kebiasaannya, dia mungkin memiliki pengalaman bertempur lebih banyak daripada Slater. Tidak berada di grup yang sama. Untuk menguji idenya, Ang Lee menarik pelatuknya. Bang! Mendengar suara tembakan, mata Slater dengan cepat memindai untuk melihat siapa rekan setimnya yang terbunuh. Aneh, tidak ada yang terbunuh. Slater sedikit penasaran. Mengingat kemampuan menembak Ang Lee, mustahil meleset dari sasaran sejak dia menembak, tapi semua anggota timnya masih hidup. Ada masalah. Slater mengambil mata itu lagi untuk mengamati lokasi Ang Lee. Cabang-cabang dan dedaunan bergetar, dan Lian, yang tidak pernah bergerak, pun bergerak. Di saat yang sama, sosok berkulit hitam yang menjadi sasaran dan ditembak oleh Ang Lee tergeletak di tanah, dan tidak ada asap yang keluar dari dirinya. Justru karena peralatan elektroniknya tidak berfungsi, Ang Lee semakin yakin bahwa dia dan Slater tidak satu grup. Dia berbaring di tanah, memegang senapan sniper di tangannya, dengan cepat mengunci posisi Lian dan menarik pelatuknya. Bang! Saat suara tembakan terdengar, cabang di sebelah Lian patah. Tidak ada hit. Pria bersenjata itu mengerutkan kening, menarik pelatuknya sedikit dengan tergesa-gesa. Saat dia sudah tenang dan ingin menarik pelatuknya lagi, sosok Lian telah menghilang. Slater menoleh dan melirik ke arah suara tembakan lainnya. Dia segera memastikan ada masalah. Dia meraih ponselnya dan menemukan ada 3 panggilan tidak terjawab, semuanya dari Ross. Ross mondar-mandir dengan cemas di kantor. Dia menekan tombol panggil begitu teleponnya bergetar. Slater, bagaimana situasi di sana? 5 orang ditembak mati oleh Henry, jawab Slater. 5 orang. Kelopak mata Ross agak gelap, tapi dia menunjukkan sedikit kegembiraan. Apakah Henry benar-benar kuat?
Bukan itu yang ingin dikatakan Slater. Dia berkata dengan suara rendah, Ross, seorang pria bersenjata aneh muncul di area kompetisi. Dia menggunakan senjata asli dan peluru tajam, dan sepertinya dia datang untuk Anri. Sungguh. Kelopak mata Ross kembali menggelap, kali ini menunjukkan sedikit amarah. Siapa yang berani menimbulkan masalah dalam pemotretan presisi? Slater, kamu meminta orang-orang kami untuk melindungi diri mereka sendiri, aku akan menangani masalah ini. Ya, Slater tidak terkejut. Karena Ross bisa membuka galeri menembak sebesar itu, tidak ada yang akan mempercayainya jika dia tidak memiliki kemampuan. Slater mengarahkan pandangannya ke gedung kantor galeri penembakan dan diam-diam berkata, Jack, apakah kamu akan muncul? Entah kenapa, Slater mengagumi Jack. Hanya sedikit orang yang tahu bahwa Jack adalah jiwa dari precision shooting. Setiap kali precision shot atau Ross sendiri dalam masalah, lawannya akan menghilang secara misterius, dan orang yang menyebabkan hilangnya ini adalah Old Jack. Sekarang setelah Old Jack muncul, Slater yakin masalah ini akan terselesaikan dengan sempurna. Sekarang, dia hanya mengkhawatirkan satu hal. Bisakah Ang Lee bertahan sampai Jack tua tiba? Lian bersembunyi di balik bebatuan dan mengamati melalui celah di antara bebatuan. Garis lurus dari pria bersenjata ke dirinya sendiri adalah sekitar 400 meter. Pada jarak sejauh itu, selama kamu menunjukkan kepala, kamu bisa saja mati di bawah senjata lawan. Sebaliknya, senjata di tanganmu tidak menimbulkan ancaman sedikit pun bagi lawan. Bab 498. Senjata elektronik yang meniru M25 tidak dapat membunuh musuh. Yang bisa dilakukan Lian sekarang hanyalah bersembunyi sampai musuh mendekat dan dia tidak membutuhkan senjata untuk membunuhnya. Ada satu lagi. Lian tiba-tiba menyadari bahwa bayangan hitam lain muncul di belakang pria bersenjata itu tadi. Berbeda dengan yang pertama, yang terakhir ini menggunakan senapan serbu. Keduanya melakukan pertukaran singkat, dan kemudian mereka dilindungi oleh senapan serbu, dan orang yang menggunakan senapan sniper bergegas ke depan terlebih dahulu. Kemudian, senapan serbu itu bergerak maju lagi. Tutupi, buru-buru. Dengan cara ini, keduanya secara bertahap mempersempit jarak antara mereka dan Lian. Masalah. Lian diam-diam berkata. Slater, yang berada tidak jauh dari musuh, bahkan lebih sedih dari sebelumnya. Dia tahu dengan jelas bahwa pihak ketiga telah menyusup, tapi dia tidak bisa berbuat apa-apa. Lawannya memegang senjata asli dan peluru tajam, tapi yang dia gunakan hanyalah senjata mainan. Dia hanya bisa mati jika dia bergegas keluar. Apa yang bisa dilakukan? Lian berbaring di sana tanpa bergerak. Melarikan diri bukanlah gayanya. Lagi pula kalau hanya dua orang akan lebih merepotkan tapi ada solusinya. Senjata elektronik yang tidak berguna itu telah ditinggalkan oleh Ang Lee dan sebenarnya dibuang ke tempat lain sebagai umpan untuk menarik perhatian musuh. Lian memegang pedang di tangan kirinya dan batu seukuran kepalan tangan di tangan kanannya. Keduanya adalah senjata pembunuhnya, menunggu musuh cukup dekat untuk melakukan serangan balik. Jarak antara kita dan musuh semakin dekat. Awalnya hampir 400 meter, tapi sekarang menyusut menjadi kurang dari 100 meter. Lian menahan napas. Baginya, jaraknya masih agak terlalu jauh. Setidaknya harus 50 meter sebelum batu dan pedang di tangannya bisa mematikan. Tapi musuh tidak bergerak maju. Mereka masing-masing menemukan bunker dan mengintai, dengan senjata diarahkan ke Lian. Sepertinya mereka juga tahu betapa kuatnya Lian dan tidak berani terlalu dekat. Selain itu, senjata di tangan mereka lebih cocok untuk serangan jarak jauh, namun tidak berguna jika mendekat. Hah! Alis Lian tiba-tiba menegang, dan dua musuh yang menghadapnya berada satu di belakang yang lain. Tepat ketika mereka bersembunyi, penembak jitu di belakang tiba-tiba menggelengkan kepalanya, dan kemudian berbaring tak bergerak. Jarak antara kedua sisi tidak terlalu jauh, dan Lian dengan jelas melihat awan kabut darah menyembur saat kepala penembak jitu itu bergetar. Dia terkena peluru penembak jitu. Lian sangat yakin akan hal ini, tetapi dia tidak mendengar suara tembakan apapun. Ini menunjukkan bahwa pria bersenjata itu menggunakan peredam untuk menyembunyikan dirinya dengan sempurna. Senapan serbu yang berada tidak jauh dari situ tidak menyadari bahwa rekannya telah ditembak, dan perhatiannya masih terfokus pada posisi Lian. Engah. Sebuah suara kecil menjadi suara terakhir yang terdengar dalam hidupnya dari senapan serbu, datang dari kepalanya, dan kemudian semuanya berakhir. Ang Lee melihat ke sudut di mana kedua peluru mengenai sasaran dan melihat bayangan yang mengenakan setelan, Jili, diam-diam mundur ke dalam gedung kantor. Tanpa diduga, ada master yang tersembunyi di precision shooting. Slater telah memegang ponselnya, menunggu kabar, dan dia mengangkat telepon Ross begitu telepon itu datang. Itu saja. Ross hanya mengucapkan 3 kata, tapi Slater menghela nafas lega. Ang Lee bergegas mendekati tubuh itu sebelum Slater dan memeriksanya. Mereka berdua mempunyai tato yang sama. Salib hitam dengan tengkorak di atasnya. Tengkorak salib adalah lambang pemulung. Lian mendengar Anthony menyebutkannya. Setengah jam kemudian, Ang Lee muncul di kantor Ross. Slater masuk dan mengangguk ke Ross, menunjukkan bahwa kedua mayat itu telah dibuang. Ross tersenyum pada Lian dan berkata, Ang Lee, aku tidak ingin mengetahui identitas aslimu. Aku hanya ingin meminta bantuanmu kali ini. Lian tidak berkata apa-apa. Apakah kamu pernah mendengar tentang target emas? Ross tiba-tiba bertanya. Lian menggelengkan kepalanya. Ross menjelaskan apa itu target emas. Itu sepenuhnya merupakan kompetisi di dalam lapangan tembak, dan wajar jika orang luar tidak mengetahuinya. Kamu ingin aku ikut serta dalam target emas, bukan kamu. Lian langsung mengerti maksud Ross. Ya, Tuan Lian, yakinlah bahwa saya tidak akan pernah memperlakukan Anda dengan buruk. Terlepas dari nilai akhir, ini adalah hadiah Anda. Petik 2.
Cross berkata sambil menyerahkan cek. Lian duduk di sana tanpa bergerak, dan Slater mengambil cek itu dan menyerahkannya kepada Lian. Bahkan Slater pun kaget saat melihat jumlah di cek itu. $1 juta. Gaji Slater di 4 poin, hanya $300.000 setahun, tapi Ang Lee mendapat gaji lebih dari 3 tahun dalam satu kali kejadian. Namun, dibandingkan keuntungan yang didapat Ross dari target emasnya, jutaan dolar ini bukanlah apa-apa. Lian hanya melihat sekilas nomor panjang di cek itu, tapi dia tidak tergerak sama sekali. Dia hanya berkata dengan ringan, aku akan memikirkannya. Pak Henry, saya tahu Anda sedang dalam masalah. Jika Anda mau, saya dapat membantu Anda mengatasi masalah ini. Petik 2. Kata Mawar. Lian tahu bahwa yang dibicarakan Ross adalah kemunculan pemulung di area persaingan. Justru karena dia tahu bahwa Ross lah yang diam-diam membantu menangani dua orang itu, maka Lian berkata untuk memikirkannya, jika tidak, tidak akan ada ruang untuk pertimbangan dalam membiarkan dia berpartisipasi dalam target emas. Ross jelas tahu bahwa pria bersenjata itu berasal dari pemulung, tapi dia tetap mengatakan bahwa dia bisa menyelesaikan masalah tersebut. Tampaknya Ross punya banyak trik. Hutang bantuan adalah yang paling sulit untuk dibayar kembali, dan Ang Lee tidak suka berhutang bantuan. Tidak, aku akan menyelesaikan masalah ini sendiri. Lian menggelengkan kepalanya, berbalik dan berjalan keluar tanpa mengambil cek. Apakah kamu ingin aku menyusul dan berbicara dengannya lagi? Slater berbalik dan bertanya. Ross menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak, akan buruk jika kamu membuatnya cemas. Ada sedikit jeda dalam kata-katanya, dan senyuman muncul di bibirnya. Seseorang sebenarnya menyewa seorang pemulung untuk membunuhnya. Aku semakin penasaran tentang dia. Pemulung tidak mudah untuk dihadapi. Slater menghela nafas dari samping. Mawar mengangguk. Seperti kata pepatah, mudah untuk bersembunyi dari senjata terbuka, tetapi sulit untuk melindungi dari panah yang tersembunyi. Scavengers adalah organisasi pembunuh. Mereka tidak akan melawan Anda dengan pedang dan senjata terbuka. Inilah yang sebenarnya sulit untuk diatasi. Mari kita amati dulu. Saya ingin melihat apa kekuatannya, kata Ross. Apakah hal ini masih perlu diperhatikan? Slater membuka mulutnya lebar-lebar karena terkejut. Ang Lee telah membuktikan kekuatannya dengan membunuh 10 dari mereka dengan satu orang. Tentu saja, dibandingkan dengan para pemulung, 10 orang yang dipimpin oleh Slater bukanlah apa-apa. Ang Lee keluar dari pemotretan presisi dengan dua pertanyaan di benaknya. Bagaimana pemulung itu tahu dia ada di sini, dan bagaimana dia mengetahui identitasnya? Satu-satunya penjelasan adalah bahwa mereka telah mengikutinya sejak dia meninggalkan sekolah seni bela diri jenggot. Kelopak mata Lian terasa berat, dia tidak takut pemulung itu akan melakukan sesuatu padanya, tapi dia takut melakukan sesuatu pada orang-orang di sekitarnya. Bab 499. Ular itu mencapai 7 inci. Ang Lee tidak akan sebodoh itu untuk menantang kelompok pembunuh terbesar di Amerika sendirian, selama dia bisa memecahkan Galen yang bersembunyi di balik layar. Sekolah seni bela diri jenggot. Halo, sekolah seni bela diri jenggot di sini akan mengajarimu seni bela diri Tiongkok yang paling otentik. Begitu Lisan mengangkat telepon rumah di atas meja, sebuah iklan keluar. Saudaraku, apakah itu kamu? Puan. Tidak apa-apa. Kakak senior juga ada di sini, apakah kamu ingin berbicara dengannya? Berapa banyak kakak laki-laki kita yang baik-baik saja? Setelah menutup telepon, Lisan menggoyangkannya dan menggumamkan sesuatu. Aneh sekali. Kenapa ada yang salah dengan kakaan hari ini? Lian memastikan bahwa semua orang di aula seni bela diri jenggot baik-baik saja, mengetahui bahwa pemulung tidak berniat menyerang orang-orang di sekitarnya. Mungkin karena mereka terlalu percaya diri dan mengira bisa bunuh diri dengan mudah. Atau mungkin karena mereka tidak mau bersusah payah. Apapun alasannya, Lian merasa lega untuk saat ini dan mengendarai sepedanya menuju kota. Ketika dia tiba di suatu tempat dengan stasiun kereta bawah tanah, Lian berganti ke kereta bawah tanah. Secara relatif, naik kereta bawah tanah akan lebih cepat. Tak lama kemudian, Ang Lee datang ke apartemen putra Galen, Mike. Telah terjadi kematian dan kebakaran di apartemen sebelumnya, dan apartemen tersebut masih ditutup. Galen tidak ada di sini, yang membuat Lian sedikit kecewa. Di mana kamu akan menemukan Galen dan menunggu dia datang kepadamu lagi? Lian menggelengkan kepalanya. Kita harus menyerang terlebih dahulu, kalau tidak, siapa yang tahu tindakan apa yang akan diambil Galen lain kali. Saat dia turun dari gedung apartemen, Lian melihat sosok yang dikenalnya. Wunan. Lian tidak menyangka akan bertemu Wunan di sini. Gadis ini tampak licik, dan setelah diperiksa lebih dekat, aku menyadari dia sedang menguntit seseorang. Belasan meter jauhnya ada seorang pria berjas dan membawa tas kulit hitam, terlihat seperti seorang bangkir. Dia adalah target yang dilacak Wunan. Sejak Wunan bekerja, Lian tidak bermaksud mengganggunya. Saat dia hendak pergi, dia menyadari ada yang tidak beres. Kurang dari 20 meter di belakang Wunan, ada seorang pria berjaket dan topi baseball, dengan tangan kanan tersembunyi di balik kemejanya. Gadis ini terlalu ceroboh. Dia mengikuti orang tanpa menyadari bahwa dia sedang diikuti. Lian tidak bisa mengabaikannya lagi. Dia menundukkan kepalanya dan berjalan menuju pria berjaket, dengan sengaja menabraknya. Retakan. Sebuah pistol berperedam jatuh ke tanah. Ekspresi pria berjaket tiba-tiba berubah, dia menatap tajam ke arah Lian, dan buru-buru mengulurkan tangan untuk mengambil pistol di tanah. Ah! Lian berpura-pura ketakutan dan berteriak. Wunan masih sangat waspada, dia menoleh ketika mendengar teriakan itu, dan matanya tertuju pada pistol yang dibungkam. Jangan bergerak, polisi. Wunan mengeluarkan senjatanya dan berteriak.
Lian menggelengkan kepalanya secara diam-diam. Nona, kapan kamu bisa memperbaiki masalah ini? Tembak saja, kenapa kamu berteriak? Pria berjaket itu awalnya akan berurusan dengan Wunan, tetapi ketika dia melihat dia ditemukan, dia mengangkat senjatanya. Lian menjentikkan jari kakinya, dan pria berjaket itu jatuh ke tanah dalam posisi makan anjing sebelum dia bisa berdiri tegak. Engah. Pelurunya keluar tapi meleset. Bah. Wunan melepaskan 3 tembakan sepenuhnya karena naluri. Jarak antara kedua belah pihak hanya lebih dari 20 meter. Dengan 3 tembakan berturut-turut, tidak mungkin pria berjaket itu bisa bertahan. Bunuh seseorang, bunuh seseorang. Lian takut dikenali oleh Wunan, jadi dia berteriak sekeras-kerasnya dan berbaur dengan kerumunan. Wunan melangkah maju untuk memastikan bahwa pria berjaket itu sudah mati. Dia tiba-tiba memikirkan misinya. Ketika dia melihat ke atas, dia menemukan bahwa orang yang dia ikuti telah menghilang telah pergi. Jangan takut, saya seorang polisi. Wunan mengeluarkan ID-nya dan berteriak, lalu mengeluarkan ponselnya dan menelepon biro. Tak lama kemudian, beberapa mobil polisi tiba di lokasi kejadian, lalu Wunan kembali ke kantor dan memasuki kantor Wuzun. Wunan, kuharap kamu bisa memberiku penjelasan. Kata Wuzun dengan wajah gelap. Paman melapor kepada kapten bahwa dalam kasus di pelabuhan terakhir kali, kematian Miron hanyalah peran kecil, dan ada penyelenggara yang lebih besar di belakangnya. Sebagai petugas polisi, saya harus menemukan orang-orang itu dan menangkap mereka. Wunan berkata dengan benar. Wajah Wuzun menjadi lebih gelap dan dia berteriak dengan keras, Wunan, kasus itu telah ditutup, tetapi kamu masih ingin bertindak secara pribadi. Sudah aku bilang, kali ini kamu belum mati. Anda tidak akan seberuntung itu lain kali. Petik 2. Semoga beruntung. Wunan benar-benar merasa beruntung. Jika pistol orang itu tidak tiba-tiba jatuh ke tanah dan seseorang berteriak, dia tidak akan pernah menyadarinya. Dan bagaimana pria berjaket itu tiba-tiba jatuh ke tanah? Wunan menduga ini bukan hanya keberuntungan, tetapi seseorang sedang membantunya. Siapa pria itu? Kenapa punggungnya terlihat familiar? Kapten, aku. Berhenti bicara. Wuzun menyela Wunan dan berteriak. Serahkan senjata dan kartu identitasmu dulu, lalu kembali dan istirahat selama beberapa hari. Ditangguhkan lagi. Wunan terkejut. Berapa kali dia diskors dari pekerjaannya bulan ini? Dengan gelombang kemarahan di dalam hatinya, Wunan menamparkan pistol dan kartu identitasnya di atas meja dan berteriak, apakah menurut Anda penangguhan dapat menghentikan saya menangani kasus ini? Izinkan saya memberitahu Anda takut pada orang-orang itu, tetapi bukankah saya? Sekalipun saya bukan petugas polisi, saya akan menangkap para penjahat itu dan menjebloskan mereka ke penjara. Petik 2. Bang! Wunan membanting pintu dan pergi. Wunan, kembalilah ke sini. Wuzun berteriak, tapi gagal menghentikan Wunan untuk pergi. Kasus di pelabuhan terakhir kali memang sudah selesai, tapi itulah yang saya maksud di atas. Beberapa orang tidak ingin orang mengejarnya lebih jauh. Miron hanyalah seekor udang kecil, tapi ikan besar di belakangnya sangat kuat. Wunan sekarang bertekad untuk mengejarnya, itulah sebabnya pria berjaket mengikutinya dan ingin membunuhnya. Wuzun tidak takut dengan kekuatan jahat itu, tapi dia takut dengan apa yang akan terjadi pada Wunan. Gadis ini semakin tidak patuh, kata Wuzun lemah. Sebelum kembali ke sasana bela diri, Lian terlebih dahulu pergi ke apartemen Grace. Grace adalah gadis yang sangat rajin berlatih seni bela diri kapanpun dia punya waktu. Dia juga mendaftar ke sekolah seni bela diri jenggot, jadi dia tidak ada di rumah. Lian langsung pergi ke loteng, mengeluarkan senjata dan perlengkapannya dan memasukkannya ke dalam tas, siap menghadapi Galen kapan saja. Dong dong dong. Tiba-tiba terdengar suara seperti menabuh genderang di depan pintu, lalu terdengar Wunan berteriak dari luar, saya tahu kamu di dalam, keluar. Kami datang. Bersikaplah lembut. Jika kamu mengetuk pintu lagi, kamu akan merusaknya. Jawab Lian sambil memasukkan tas ke bawah tempat tidur. Pintu terbuka, dan Wunan berdiri di sana dengan mata merah, seolah dia baru saja menangis. Ada apa? Lian memblokir pintu dan bertanya, tidak bermaksud membiarkan Wunan masuk. Bagaimana jika senjata itu ditemukan? Ayo minum bersamaku. Wunan meraih Lian dan berjalan ke bawah. Minum anggur. Kapasitas minum Wunan sangat buruk. Setelah beberapa botol bir, wajahnya menjadi merah dan dia terus mengoceh. Baru pada saat itulah Lian mengetahui bahwa dia telah diskors lagi. Gadis ini sungguh menyedihkan. Mengapa begitu sulit melakukan sesuatu? Bab 500. Setelah kelas hari itu, Lian menghentikan Ani di jalan dan ingin menanyakan maksudnya. Berdengung. Sebelum Lian dapat berbicara, telepon Ani bergetar, dan dia memberi isyarat kepada Lian untuk tidak berbicara. Setelah menjawab telepon, Anne bertanya, apakah kamu pernah mendengar tentang Hollywood? Ang Li memutar matanya ke arah Anne. Sekalipun dia bukan seorang aktor, bagaimana mungkin dia tidak pernah mendengar tentang Hollywood? Apalagi Hollywood berada tepat di luar Los Angeles, dikelilingi pegunungan dan sungai, dengan pemandangan menawan, dan banyak superstar internasional tinggal di sana. Baru saja dipastikan Galen punya properti di sana, kemungkinan besar di sana. Lagi pula, aku sudah mengirim alamatnya ke ponselmu. Saat dia berbicara, Ani tiba-tiba berhenti, nadanya agak berat. Apalagi? Tanya Lian. Pacarmu mungkin sedang dalam masalah, kata Ani. Pacar perempuan. Lian kaget sesaat. Kenapa aku tidak tahu kalau dia punya pacar baru? Kemudian lagi. Ani duduk di sekolah sepanjang hari tanpa bersekolah, tetapi dia mendapat begitu banyak berita. Sepertinya dia memiliki tim yang kuat di belakangnya.
Karena dia bilang pacarnya sedang dalam masalah, dia tidak mungkin salah. Orang yang mengalami kecelakaan itu adalah seseorang yang dekat dengannya, dan hubungannya sangat dekat dengannya. Tepat ketika Lian hendak bertanya kepada Ani siapa pacarnya, dia melihat Lisan berlari dengan panik, dan sepertinya mereka dipukuli. Saudaraku, aku akhirnya menemukanmu. Sesuatu telah terjadi. Apa yang terjadi? Lian bertanya, tapi Ani sudah menunjukkan ekspresi tidak tertarik dan pergi. Itu kakak senior, dia diculik. Teriak Lisan. Kakak perempuan seniornya adalah Hu Jing. Lian ingin memahami siapa pacar yang dibicarakan Ani adalah Hu Jing. Hei, bagaimana kamu tahu kalau harimau betina itu adalah pacarku? Lian sangat ingin bertanya pada Ani, tapi dia tidak punya waktu. Dia bertanya pada Lisan, apa yang terjadi? Lisan menggelengkan kepalanya dan menjawab, saya tidak tahu situasi spesifiknya. Setelah kelas usai, aku pergi ke klub seni bela diri Huaguo, tetapi ada beberapa mobil hitam yang diparkir di sana, dan beberapa pria berjas hitam menangkap kakak perempuan itu. Tentu saja saya tidak bisa membiarkan mereka mengambil kakak senior begitu saja, tetapi saya... Saudara, tidak berguna, saya tidak bisa mengalahkan mereka, dan mereka masih memegang senjata. Petik 2. Pistol. Siapa yang berani memasuki sekolah dengan membawa senjata dan menculik seseorang di siang hari bolong? Lian berbalik dan menyusul Ani dan bertanya, apakah dia yang melakukannya? N mengangguk. Lian berhenti membuang-buang waktu dan berbalik dan berteriak kepada Lisan, jangan beritahu tuanmu tentang ini dulu, aku akan menemukan cara untuk mengambil kembali Hu Jing. Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan lari. Saudaraku, kesanalah mereka lari. Lisan mengulurkan tangannya dan menunjuk ke arah lain. Ang Li tidak peduli kemana Hu Jing dibawa. Karena Galen berada di Hollywood, dia bisa menjamin keselamatan Hu Jing selama dia menemukan Galen. Naga memiliki sisik terbalik, dan orang-orang di sekitar Lian adalah sisik kebalikannya. Jika sebelumnya Ang Li bisa memberi jalan keluar kepada Galen, sekarang hal itu tidak mungkin lagi. Galen tidak boleh menyentuh orang-orang di sekitar Lian. Ani memperhatikan Lian pergi dengan rasa ingin tahu yang tiba-tiba di matanya, ingin tahu apa yang bisa dilakukan Lian. Namun, N tidak mengikutinya untuk melihat. Dia berkata bahwa menyentuh Galen akan menimbulkan masalah yang lebih besar. Dia hanya membantu Lian menentukan posisi Galen. Jika dia berpartisipasi langsung di dalamnya, bosnya pun akan kesulitan. Oleh karena itu, dia tidak boleh terlibat dalam masalah ini. Bahkan sebagai pengamat, jika dia ingin mengetahui jawabannya, dia hanya bisa menunggu di sini. Lian berlari ke apartemen Grace dalam satu tarikan napas. Grace tidak ada di rumah, dia masih harus berlatih seni bela diri di klub seni bela diri Huaguo. Unan juga tidak ada di rumah, dan dia tidak tahu apakah gadis itu akan merasa lebih baik setelah kegilaannya kemarin. Dengan karakter Wunan, meskipun dia diskors, dia tidak akan pernah menyerah untuk menyelidiki kasus ini. Hal ini membuat Lian agak khawatir, karena dia sudah memastikan dari perkataan Wunan kemarin bahwa dalam kasus ini sangat berkuasa. Gadis, jadilah cerdas dan jangan bunuh diri. Setidaknya saya harus bertahan sampai saya menyelesaikan masalah ini. Lian tidak punya waktu untuk mengurus Wunan sekarang. Secara relatif, pihak Hu Jing adalah masalah sebenarnya, dan masalah ini disebabkan oleh dirinya sendiri. Sesampainya di loteng, Lian mengambil ransel yang telah disiapkannya dan meninggalkan apartemen. Saat ini, naik kereta bawah tanah adalah yang tercepat. Dengan senjata di tangan, mustahil bagi Lian untuk naik kereta bawah tanah, jadi dia harus memanggil taksi, tetapi dia mengalami kemacetan lalu lintas sebelum pergi jauh. Tidak ada jalan lain, Lian hanya bisa berjalan. Hollywood ada di Los Angeles, tapi Los Angeles sangat besar. Bukan karena Lian tidak bisa berlari ke sana dengan dua kaki, tapi jika dia benar-benar berlari dengan dua kaki, bahkan hari lili pun mungkin akan dingin saat dia sampai di sana. Untungnya, ketika Lian melewati sebuah pompa bensin, dia melihat sebuah sepeda motor berwarna hitam yang baru saja diisi bensin dan diletakkan di pinggir jalan. Pemiliknya memasuki toko serba ada untuk membeli sesuatu. Kunci motor masih terpasang di dalamnya. Saudaraku, izinkan aku meminjam mobilmu. Lian berteriak ke toko serba ada, menaiki sepeda motornya dan memasuki lalu lintas tanpa merasa bersalah sama sekali. Adapun pihak lain yang memanggil polisi, tidak perlu takut. Lian sudah menyamar saat meninggalkan apartemen dan menggunakan 2 jarum perak untuk mengubah penampilannya. Begitu Lian pergi, seorang gadis dengan helm di tangannya bergegas keluar dari toko serba ada. Lian akan terkejut jika melihatnya, karena gadis ini tidak lain adalah Wunan, yang dia khawatirkan belum lama ini. Ketika Wunan melihat mobilnya hilang, dia melemparkan helmnya ke tanah dengan marah dan berteriak, pencuri kecil, kamu berani mencuri mobil polisi. Saya akan menangkapmu kemanapun kamu pergi sampai ke ujung dunia. Setelah mengatakan itu, Wunan merasakan sakit di hatinya. Dia baru saja membeli mobil itu untuk memudahkan mobilitasnya, dan mobil itu hilang dalam waktu 2 jam setelah menyelesaikan formalitasnya. Hati kecil Wunan semakin sakit saat dia mengira mobil itu telah menghabiskan seluruh tabungannya. Dengeng dengungan. Lian terus keluar masuk kemacetan dengan sepeda motornya. Sepeda motor memiliki kenyamanan seperti sepeda, tetapi juga memiliki kecepatan yang tidak dimiliki sepeda. Sepeda motor sangat praktis di Los Angeles, di mana kemacetan sering terjadi. Performa off-road sepeda motor ini juga sangat bagus. Lian langsung mengendarainya ke dalam hutan pegunungan. Dia tidak berhenti berjalan sampai dia dekat dengan kediaman Galen agar tidak ketahuan terlebih dahulu. Di Hollywood yang bertabur bintang, kediaman Galen sangat terpencil, bisa digambarkan jauh di pegunungan dan hutan tua. Jika bukan karena posisi Wei De di ponsel, tidak akan mudah menemukan tempat ini.
Lian berhenti di lereng bukit dan mengeluarkan teropongnya untuk mengamati. Beberapa ratus meter jauhnya ada sebuah rumah yang benar-benar mandiri. Bentuknya lebih mirip rumah bangsawan. Galen. Ang Li menemukan targetnya. Bersambung.